Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah.
ittaqullaha haitsuma kunta. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali penyampaian khutbah Jumat pada siang hari ini melalui mimbar, khotib mengajak kepada para jamaah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah Tuhan seru sekalian alam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah telah memberikan karunia sebegitu besar kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup, sehingga kita bisa hidup, dan dengan hidup itu kita bisa beramal kebaikan. Bersyukur kepada Allah itu hakikatnya adalah memaksimalkan apa yang kita miliki, memaksimalkan keadaan yang kita miliki, dan semua yang kita miliki itu untuk yang pertama adalah memastikan kehidupan kita semakin lama semakin lebih taat, patuh kepada Allah dan Rasulullah. Memaksimalkan apa yang kita miliki, dan semua itu kita yakini sebagai pemberian Allah. Hidup kita semakin bertambah umur, hakikatnya adalah semakin berkurang jatah kehidupan kita di dunia ini. Kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah sebab kita belum tentu dari waktu ke waktu terus menjadi orang baik. Bila jadi, boleh jadi kita menyeleweng dari aturan Allah. Kita menjadi orang-orang yang gak berguna bagi kehidupan. Hakikatnya bersyukur atas segala karunia Allah itu adalah memastikan usia yang kita miliki ini kita gunakan agar kehidupan kita semakin lama semakin menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita mengetahui apa itu hakikat takwa, yakni secara bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Kalau kita telah memastikan bahwa apa yang kita miliki sebagai karunia Allah dan kita manfaatkan untuk 3 fungsi itu, maka berbahagialah kita sebagai manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesenangan.
mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan dari sini menjadi nyatalah bahwa sesungguhnya pencapaian kehidupan manusia di alam dunia ini itu yang dicari. Senang, bahagia, dan berhasil. Dan kunci berhasil itu adalah harus tertib aturan, harus tertib disiplin. Kalau kita mengenali aturan, disiplin, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan hukuman. Sebab kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang enggak penting. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita menyadari sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari masalah. Di saat kita bayi terlahir juga dengan membawa masalah bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu kita dewasa, apakah selesai masalah itu? Tidak. Jika kita adalah guru, jika kita adalah karyawan, maka kita juga diuji. Apakah profesi guru, apakah profesi karyawan itu tersertifikasi apa tidak? Terstandarisasi apa tidak? Layak apa tidak? Sebagai apapun, semuanya diuji. Apakah berhasil akhir dengan kompeten, orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang mampu, atau orang-orang yang lulus tidak berkompeten? Sama dengan kalian, para jamaah sebagai murid. Di sana ada tes, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, tapi juga ada penilaian di mana kalian praktek di dunia industri, dunia usaha, dunia industri. Itu semua adalah masalah-masalah yang harus kita cukupi, masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Pertanyaannya adalah, mampukah kita membawa diri menyelesaikan tugas-tugas dari yang Allah telah bebankan kepada kita? Mampukah kita tegak menyelesaikan tugas-tugas yang kita bawa dari orang tua kita? Mampukah kita menyelesaikan tugas-tugas di mana persyarikatan dan umat mengamanatkan kepada kita? Mampukah kita memegang amanat kemanusiaan yang Allah sendiri telah memberikan kepercayaan penuh kepada kita sebagai khalifatullah fil ard? Kita terlahir tidak menjadi rakyat biasa, tapi kita terlahir di permukaan bumi ini diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Pemimpin sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. Artinya kita harus terlahir dan mencari bekal menjadi pemimpin. Sebab banyak orang-orang yang ngerti, yang pantas dan bisa menyelesaikan perkara-perkara kehidupan. Cuman ada dua orang ketika dihadapi oleh masalah. Masalah datang, dia menjadi anak kecil. Dia merengek, menangis, meratapi, bahkan mungkin ketakutan. Tapi ada orang yang boleh jadi usianya tidak dewasa, mungkin anak-anak, mungkin remaja seperti kalian, masih sekolah, mungkin pula masih pemuda karena dia mahasiswa. Tapi sikapnya dia, bagaimana menyikapi masalah itu, dia sangat dewasa. Dewasa itu boleh jadi karena umur atau usia, tapi dewasa itu juga bisa karena sikap yang dewasa. Kalian semua masih pelajar dan kalian remaja. Tidak perlu menunggu umur menjadi dewasa, tapi bersikaplah dewasa di dalam menyelesaikan masalah kehidupan kalian. Dan setiap kita terlahir tidak bisa lari dari masalah. Coba kita pelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menghadirkan masalah dalam kehidupan ini.
Dan mari kita pahami secara luas kenapa Allah memberikan masalah dalam kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, masalah itu adalah wujud cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai umat manusia. Jadi jangan lari, jangan takut ketika diuji oleh guru. Juga jangan lari, jangan takut ketika dinilai oleh orang luar. Seberapa kualitas kita, seberapa mampu kita. Tapi ujian yang kita terima itu adalah bentuk dari orang luar mengasihi kita, mencintai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbarakum. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbarakum. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, serta menampakkan kebenaran berita-berita tentang kamu. Ayat di atas sesungguhnya memberikan penjelasan kepada para jamaah, pada kita semua, bahwa tujuan diadakannya ujian-ujian itu adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui keteguhan dan kesabaran kita. Kita ini jadi orang yang kalah, apa kita jadi orang yang menang? Kita ini jadi orang yang bersabar, beristiqomah menghadapi satu tahapan demi tahapan ujian, atau kita ini jadi orang yang cengeng? Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setelah diuji, Allah ingin sekali memberikan penilaian apakah kita ini benar-benar manusia berkualitas baik, ataukah kita ini orang hidup tanpa kualitas, hidup tapi gak berkualitas. Itu tujuan Allah memberikan masalah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang berikutnya, kenapa Allah menitipkan masalah pada kita? Dan kita sekali lagi tidak pernah bisa lari dari masalah. Mungkin masalah pribadi, masalah kita berhubungan dengan teman, masalah kita dengan guru, masalah kita dengan tenaga kependidikan, masalah kita dengan tetangga, bahkan yang mungkin lebih luas, masalah kehidupan secara umum, tantangan ke depan. Kita menghadapi global megatrend 2045, dan apa yang kita akan persiapkan untuk tahun 2025. Apa coba? Allah Subhanahu wa taala menginginkan masalah itu diberikan kepada manusia supaya manusia itu meningkat derajatnya, meningkat kedudukannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika menghadapi masalah dan tetap berusaha melakukan hal positif untuk menyelesaikan masalah itu, pasti Allah akan memberikan hasilnya. Persis seperti kita di saat PTS selesai, guru-guru kita memberikan rapot penilaian. Apakah kita turun dari tingkat yang kemarin, apa kita maju? Persis seperti guru-guru kita memberikan rapot di akhir penilaian akhir semester atau kenaikan tingkat. Jadi kalau dikasih rapot, jangan cuma disimpan, dibaca secara mendetail. Angka-angka itu memberikan penjelasan. Di sana ada penilaian mental, sedang apa buruk karakter kita. Diskusikan bersama orang tua untuk memperbaiki diri. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah
Kenapa Allah memberikan masalah pada kehidupan kita? Bahwa setiap masalah yakinlah Allah telah menyiapkan solusinya. Setiap masalah hadir, Allah juga menghadirkan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya salat itu benar-benar berat, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat di atas memberikan penjelasan dan penegasan bahwa jika sedang mengalami masalah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Bersabarlah di dalam menghadapi masalah yang ada, dan jangan menghindar jauh-jauh dari masalah itu. Tetapi kita tetap harus menyelesaikan masalah itu, dan caranya adalah serius dengan sholat kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, jika dalam hidup kita ini ada kesulitan, sebab masalah yang timbul tenggelam tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin pasti di balik kesulitan itu akan hadir kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Aqulu ma tasmaun fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di sesi kedua khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib ingin memberikan simpulan dari beberapa yang telah kita tadi sampaikan. Yang pertama adalah, jika kita mengalami masalah, jika hidup kita ini mengalami kesulitan, jika di saat kita menuntut ilmu tidak lekas menjadi anak-anak pintar, maka kata kunci yang pertama adalah yakinlah bahwa setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi itu adalah wujud cinta Allah kepada kita. Yang berikutnya, dihadirkannya masalah dalam kehidupan kita itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat atau kedudukan kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa setiap masalah dan kesulitan yang hadir menghampiri kehidupan kita itu Allah telah siapkan jawabannya, Allah telah siapkan solusinya. Dan yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi, Allah pasti akan menghadirkan kemudahan. Akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu kehidupan kita semakin hari semakin membaik. Dari waktu ke waktu kita menjadi generasi muda remaja yang tumbuh menjadi remaja-remaja yang bisa dibanggakan oleh lembaga, oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Dan mari kita sambut kerumitan-kerumitan kehidupan, tantangan-tantangan baru yang kita nggak tahu seperti apa wujudnya nanti, dengan giat belajar dan bersungguh-sungguh menjalani setiap tahapan. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum, diluruskan, dirapatkan. Yang depan yang kosong diisi aja. Ayo, ya, gitu. Ayo, yang belakang maju itu kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza barikal basharu wa khashafal qamaru wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basira
ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian sudah tertib. Mari kita akhiri dengan doa.